Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Ima dari kelompok 1. Adapun materi dari kelompok 1 yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Nur Fadila Ulfa, Nurul Amadla Putri, Muhammad Ismail Mahmud, Ananda Rizky S, Rizka Indian Raji, Ade Mutia Zaid, Reski Aulia Ramadhani, Muhammad Farhan Basri, dan Muhammad Arham. Adapun sub pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia, kedua kedudukan bahasa Indonesia, ketiga fungsi bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Indian Raji. Dengan Saudari Indian Raji, dengan ini saya persilahkan. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa perantara atau disebut juga dengan lingua franca, yang hampir digunakan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti kuno, yang dimana prasasti kuno tersebut menggunakan bahasa Melayu. Di masa kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia dengan mengacu pada kaidah ejaan yang terdapat dalam PUMBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun tidak hanya sebagai bahasa kedua atau B2, namun setelah bahasa pertamanya yaitu bahasa daerah atau B1, tetapi juga banyak digunakan sebagai bahasa pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Profesor Sojito menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan Nusantara. 2. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas. 3. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. 4. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa, sehingga mudah dipelajari. 5. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Itulah tadi penjelasan materi tentang sejarah bahasa Indonesia yang sempat saya sampaikan. Bahasa Melayu Pasar merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu di Pulau Sumatera dapat dilihat dari beberapa bukti peninggalan berikut. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye 7 Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tua di Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Dan prasasti Karangbirahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688 Masehi. Semua prasasti tersebut beraksara Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Hal ini memberi petunjuk bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Melayu diangkat oleh para pemuda pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Solo, menjadi
bahasa Indonesia. Penamaan ini berdasarkan kepentingan politik untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia merupakan simbol. Bentuk bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu, hanya namanya yang berubah. Hal itu disebabkan oleh nama bahasa Melayu dianggap kedaerahan, sedangkan nama bahasa Indonesia dianggap mampu menciptakan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat. Penamaan bahasa Indonesia tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Poin ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengangkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang tercantum pada bab 15 pasal 36. Pada 17 Agustus 1972 oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia menetapkan ejaan bersama yang dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut Ejaan Bahasa Indonesia Malaysia. Kini setelah lama digunakan EYD, ejaan yang berlaku saat ini adalah edisi terbaru Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI, berlaku sejak tahun 2015. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sejalan dengan kedudukannya. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar diwujudkannya jiwa nasionalisme kaum pemuda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa satu-satunya alat komunikasi. 4. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Dengan bahasa nasional itu, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua yaitu alat pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat perhubungan pada tingkat nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku,
melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahasa resmi kenegaraan. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah salah satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Sebelum saya menutup video kali ini, adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, akan tetapi bahasa Melayu terbagi atas dua, yaitu bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Nah, bahasa Melayu pasar inilah yang menjadi acuan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pasar ini diganti menjadi bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diangkat oleh Kongres Pemuda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.